Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah dakhalna fi niyatin wa amalna fi amalin wa wasirna fi nawasin wa adabana fi adabin wa akhlaqna fi akhlaqin wa al-harimiyyin bi salihan wa la sabr salihan ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul su'a illallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah. Alhamdulillah ala ilmil madmun wal fahmil maknun min sirri kafi wa nun. اللهم ارزقنا نصيبا من قولك انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الادم المبعوث الاكرم والنفس النور والقلم صاحب الاخلاق والقيام وعلى اله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman wa hidayatan wa tawfiqan wa ikhlasan wa yaqinan wa imanan wa adaban wa akhlaqan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi hukmu 'adi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hukum syar'i, kemudian masuklah pembahasan pada hukum 'adi. Hukum 'adi atau disebut dengan hukum adat. Hukum adat kebiasaan, tradisi yang berlaku sehari-hari. Di dalam kitab yang lain dikatakan hukmul 'adi itsbatu irtibati baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati taqarruri ma'as-sihhati takhallufi wa 'adami ta'thiri ahadihima fil akhari al-battah. Kalau di dalam kitab Arab Melayunya dikatakan hukum adi, artinya hukum adi yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang yang barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang serta sah bersalahan dengan jua dengan tiada memberi bekas salah satu itu pada yang lainnya, maka terbahagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawahnya. Jadi hukum adi atau hukum adat, kebiasaan, tradisi yang berlaku sehari-hari itu terbahagi menjadi 4 bahagian. Pertama, pertambatan atau pertambitan. Maksud pertambatan itu adalah raitan atau ikatan hubungan. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Kalau di dalam kitab yang Arab dikatakan itu tambatan wujud dengan wujud, ada dengan ada. Wujud makan, adanya makan, maka adanya kenyang. Adanya kenyang lantaran adanya makan. Kenapa kenyang? Karena makan. Karena makanlah maka kenyang. Ada dan ada. Itu yang pertama. Yang kedua di bawah, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan.
yaitu Adam dengan Adam, ketiadaan dengan ketiadaan. Ketiadaan kenyang karena ketiadaan makan. Kenapa kada kenyang? Karena kada makan. Karena kada makan jadi kada kenyang. Ini yang berlaku setiap hari, ada hubungannya lawan hukum melawan tauhid. Masih dijelaskan dulu bab hukum adi. Jadi kenapa luka? Karena tersentuh lading. Kenapa luka? Karena tersentuh lading. Kenapa kada luka? Karena kada tersentuh lading. Kemudian ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju. Kalau di dalam kitab yang lain masih membahas kenyang lapar, ada referensi di kitab yang lain. Jadi yang ketiga ini wujud lawan adam. Wujud lawan adam. Adanya dingin karena ketiadaan baju atau pakaian. Atau kalau kita kembalikan ke contoh yang di atas tadi, yaitu adanya lapar karena ketiadaan makan. Adanya dingin, wujudnya dingin karena ketiadaan pakaian yang menyelimuti tubuh. Nah, itu. Kemudian yang terakhir keempat, yaitu adam dengan wujud. Keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lain, seumpama ketiadaan haus dengan adanya air, dengan keadaan air yang menyiram jiwa Adam. Kalau di masalah lapar lagi, seperti ketiadaan lapar dengan adanya makan. Ini diulang-ulang kejadian. Hukum adat ini diulang-ulang kejadian. Ini dijelaskan sengaja hukum adi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hukum syar'i, kemudian sekarang membahas tentang hukum adat. Maksudnya adalah bahwa dua hukum ini tidak ada kaitannya dengan tauhid. Yang ada hubungannya dengan tauhid adalah hukum akli. Hukum akli. Jadi hukum adat ini masih ada hubungannya dengan tauhid. Itu kenapa luka? Karena tercapai daging. Kenapa? Karena tercapai daging maksudnya. Kenapa luka? Karena tercapai daging. Kenapa kada luka? Karena kada tercapai daging. Kenapa panas? Karena tercapai api. Kenapa luka bakar? Karena tercapai api. Ini hukum adat tradisi. Ada hubungannya lagi. Nah, yang ada hubungannya dengan tauhid adalah di dalam hukum akli. Kalau kita bahas itu yang sebelumnya yang pertama kali dibutuhkan sedikit, hukum akli isbatu amrin bi amrin wa nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala tatarrurin wala wad'a, yaitu menetapkan perkara atas perkara atau menafikan atasnya min ghairi tawaqqufin, tanpa adanya berulang-ulang, wala wad'in, dan tanpa adanya yang menaruh. Kalau hukum syar'i itu ada yang menaruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini wajib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sunnah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini haram. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini makruh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mubah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sahih, ini batil. Nah, ini adanya hukum yang menaruh, itu adalah hukum syar'i. Adapun hukum adi dengan berulang-ulang. Siapa maksudnya berulang-ulang? Rancaknya kebiasaan. Karena ini sudah banyak dan sudah sering terjadi. Adanya kenyang karena makan. Karena makan maka kenyang. Kenapa? Kenapa lapar? Karena kada makan. Karena kada makan timbullah lapar. Ini berulang-ulang terus kayak itu terus, maka dinamakan hukum adat tradisi kebiasaan.
Nah, hukum syar'i dan hukum adat ini bukan termasuk yang kita bahas di dalam ilmu tauhid. Yang masuk di dalam ilmu tauhid adalah hukum akli, yaitu hukum akal yang sebelum yang pertama kali pernah kita bahas. Ini hukum akal yang yaitu akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu daruri, yaitu tiada berhajat pada dalil. Ilmu nadhari yaitu berhajat pada dalil, dan artinya hukum akli menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu. Jadi menetapkan suatu barang pada sesuatu barang atau menafikan suatu barang kepada sesuatu barang. Misal Allah Subhanahu wa taala wujud, kita menetapkan wujudnya Allah, wujudnya sifat wujud pada Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan kudratnya Allah, kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menafikan sesuatu kepada sesuatu. Misal Allah Subhanahu wa taala mustahil, Allah Subhanahu wa taala itu adam atau tiada, berarti menafikan ketiadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hukum akli, menetapkan sesuatu pada sesuatu, yaitu menetapkan sifat 20 yang akan kita pelajari ini kepada Allah, atau menafikan sifat mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bersinggungan dengan ilmu tauhid. Jadi yang ada hubungannya hukum syar'i, ada hubungannya hukum syar'i, tidak hubungannya hukum adi, adat, kebiasaan, ada hubungannya. Yang ada hubungannya adalah hukum akal, karena ilmu tauhid ini erat hubungannya dengan akal. Orang yang berakalah yang kau bertauhid, dan bahkan hukum akalah, hukum itu berlaku hanya bagi orang yang berakal. Khitab yang namanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu hukum itu bagi orang yang berakal. Kalau kada berakal kada wajib. Orang sembahyang itu karena orang sembahyang wajib bagi orang yang berakal. Sembahyang wajib bagi orang yang berakal. Kalau hendak ada sembahyang tidak bisa berakal. Dan yang akal inilah yang akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita kadang awal yang namanya memandangkan, ya Allah, hamba ini kada sembahyang karena Engkau sudah menentukan. Hamba ini minum khamr, minum minuman keras karena Engkau sudah mengaturkan kan. Nanti akan dipertanyakan akal yang ada di alam kita. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ikam di dunia aku beri akal. Kemudian sudah dijelaskan, ini banyu putih, ini minuman keras. Kenapa ikam memilih minuman keras? Sudah dikatakan ini nang halal, ini nang haram. Kenapa ikam memilih nang halal? Ini gawian nang halal, ini gawian yang haram. Ini gawian yang wajib. Kenapa ikam tinggalkan? Ikam diberikan akal awal memikirkan nang mana nang baik. Kenapa tak pilih nang kada baik? Akallah yang menjadi sebab seseorang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang gila itu ada bisa. Kenapa orang gila kada sembahyang? Kada kawan ditanya. Hai orang gila, kenapa enggak pada sembahyang? Akalnya kada. Anda akan membedakan, ada kau tahu yang mana yang harus dikerjakan yang ada. Makanya kalau Anda ada sembahyang, tak usah bakal. Makanya kalau orang belum bakal masih halus, baik, ada wajib tadi sembahyang. Ada wajib sembahyang karena belum berakal. Nah, jadi yang kita pelajari adalah yang berhubungan dengan hukum akal. Bermula jika telah diketahui akan artinya wajib syar'i sudah jelas dan wajib akli.
bahwa keduanya berlainan makna. Nah, bukan maksud itu dalam ilmu tauhid maksudnya. Maka apabila dikata wajib atas tiap-tiap mukallaf, maksudnya ialah wajib syar'i. Dan jadi dikata wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul, maka maksudnya ialah wajib akli. Dan demikian pula jika dikata jaiz bagi Allah Ta'ala atau harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya ialah jaiz akli. Dan jika dikata jaiz bagi mukallaf membuat pemitalan, maka maksudnya ialah jaiz syar'i. Kalau wajib di dalam hukum syar'i artinya kalau digawe berpahala ditinggalkan berdosa. Ini wajib dalam hukum syariat. Sembahyang itu hukum syariat. Kalau digawe berpahala ditinggalkan berdosa. Wajib syar'i. Nah, kalau wajib akli Pak, misal wajib Allah Subhanahu wa taala ada, apakah Allah berdosa kalau tidak? Ada hubungannya. Maksud wajib akli adalah pasti ada. Pasti ada, bukan wajib nang tadi, bukan wajib nang dipikir, bukan yang artinya kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Lain, kita kadang membahas yang syar'i, kita kadang membahas yang adat istiadat. Nah, kita bahas adalah akli. Wajib akli artinya pasti ada. Mustahil bagi Allah artinya kada nih ringkasnya, ada harapan bahasa kampungnya. Jaiz bagi Allah atau harus bagi Allah tasarah hajat. Jadi ada tiga yang dipelajari. Wajib bagi Allah artinya pasti ada di Allah. Pasti ada. Bukan yang artinya berpahala dan berdosa, bukan, ada hubungannya. Kemudian yang mustahil artinya ada harapan ada. Yang wajib artinya pasti ada, mustahil ada harapan ada. Harus atau jaiz itu tasarah Allah Subhanahu wa taala, itu begawi tasarah. Misal ketika bayi berada di dalam rahim seorang ibu, bayi berada di rahim seorang ibu, terserahnya Allah, harus bagi Allah, terserah maksudnya mau menjadikan cabang bayi tadi, bakal bayi tadi mau Allah menjadikan lakian binian itu harus bagi Allah. Jaiz bagi Allah, terserah Tuhan hendak menjadikan lakian atau binian. Lahir anaknya sekalinya lakian, berarti itu sudah kehendak Allah. Masya Allah, karena walam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah itu terjadi. Wa ma lam yasha, dan yang tidak dikehendaki Allah lam yakun. Jadi apapun yang ada di muka bumi nang nyata ada, berarti itu atas kehendak Allah. Dan yang tidak terjadi berarti kita ketahui itu tidaklah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan misal rancak dan sering dicontohkan para ulama, harus bagi Allah seperti Allah harus harus itu artinya tadi apa? Terserah lah. Allah harus begawi, harus artinya terserah, memasukkan orang taat ke surga dan orang maksiat ke neraka harus saja. Jadi boleh Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang taat ke neraka, dan boleh bagi Allah memasukkan orang yang bermaksiat ke surga. Yang taat boleh dimasukkan ke neraka, dan yang bermaksiat boleh dimasukkan ke surga. Harus terserah, artinya harus bukan pastilah, artinya terserah. Artinya terserah. Nah, ini yang salah dipahami setelah orang-orang mengaji tauhid, mengaji tasawuf. Udah bukannya yang Allah ini begawi terserah aja, terserah sidin. Jadi lapah-lapah sembahyang, lapah-lapah bermajlis, lapah-lapah menuntut ilmu, sasah sana sasah sini. Sekalinya Allah begawi harus. Jadi kada mesti kita masuk surga, bisa masuk neraka, bisa maksiat, bisa masuk surga bukannya itu. Nah,
salah memahami. Jadi bagaimana pemahamannya? Lantas kenapa terang jadi Allah itu begawi harus? Kenapa Allah begawi harus? Kenapa Allah bisa memasukkan orang nang taat ke neraka dan Allah bisa memasukkan orang nang memaksiat ke surga? Kenapa? Karena jawabannya adalah Allah tidak mengambil faidah kepada ibadah yang dilakukan hamba. Sembahyang yang kita kerjakan Allah pada mengambil faidah dalam sembahyang kita. Haji yang kita kerjakan Allah pada mengambil faidah dengan haji. Puasa, kalau kita berpuasa Allah tambah mulia, ada. Kalau kita sembahyang Allah tambah mulia, ada. Kalau kita bermaksiat Allah jadi rugi, ada. Allah tidak mengambil sedikit pun keuntungan dari ibadah yang dilakukan hamba. Istirnailah an kulli siwa. Allah Maha Kaya dari selainnya. Jadi kan ada mengambil kemanfaatan sedikit pun. Jadi karena Allah tidak mengambil kemanfaatan sedikit pun dari ibadah seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala harus boleh memasukkan dan boleh tidak. Jadi harus saja aku sudah ya Allah, hamba sudah sembahyang. Hamba telah memberikan. Makanya dalam hadis dikatakan bahwasanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Seandainya orang yang telah hidup di zaman dahulu, zaman Nabi Adam, kemudian hidup semua sampai Nabi terakhir, sampai di akhir zaman. Manusianya juga berkumpul, jinnya juga berkumpul, semua ala aqallu rajulin muhid. Semuanya bertakwa kayak takwanya Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada fi mulki syai'an." Tidak bertambah sedikit pun kerajaannya. Artinya kita bertakwa kayak apapun takwanya, Allah ada tambah mulia. Allah sudah mulia, kada bertambah mulia dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan lanjutan daripada hadisnya, "Lau kana awwalukum wa akhirukum." Seandainya orang yang hidup di zaman dahulu sampai orang yang hidup di akhir zaman berkumpul semua, manusianya, jinnya, semua kayak kelakuan kayak iblis berantakan ala afjar qalbul wa rajulin wahid. Kayak iblis berantakan hati, maksiat berantakan kayak iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mana qasami dzalika fi mulki syai'a." Tidak sedikit pun berkurang daripada kerajaan. Artinya ibadah kita tidak menjadikan Tuhan tambah mulia dan maksiat kita tidak menjadikan Allah rugi. Nang rugi kita, nang untung kita. Ada yang namanya menambah kerugian dan yang namanya tidak menambah kemudian sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaji tauhid ini nyaman jadinya. Coba dari dulu kita belajar ilmu tauhid. Orang ulama bahari itu ngaji tauhid ini dari anak-anak. Halus abad gurus kumpul tuh dari halus diajari tauhid. Ini sudah tauhid. Jadi apa? Kenal lawan yang disembah siapa? Kenal lawan yang disembah siapa? Ada lagi namanya terpelampang lawan hukum adat dan terpelampang lagi. Aku buah nyai karena makanan kanyangnya. Aku buah nyai karena coba aku minum obat garing tuh aku tadi sudah ajar kada kawa aku kesini karena minum obat ya enggak aku jadi sehat. Karena aku makan menjadi karena aku anyam. Kada tahu begitu. Ditinggalnya ini perkara sudah terbiasa kan dikatakan di dalam hukum adat itu karena terbiasa dan berulang-ulang barikit kayak ini biasanya lalu kenyang karena makan, lapar karena kada makan, dingin karena kada berbaju, kada terbuat lagi Allah Subhanahu wa taala, makan karena Allah yang mengenyangkan, kada terbuat lagi. Kenapa? Karena ini berkutatnya terbiasanya di hukum adat istiadat. Nah, itu nanti kita bahas itu hukum adat tadi. Lalu berpikir
Kayak Tupang sudah tikas makhluk aja pikirannya tikas makhluk. Lalu misalnya nang binian, bini laki meninggal nangis jikar. Kenapa nangis? Yang ditangisinya bukan kesedihan, bukan. Yang ditangisinya adalah yang memberi makan aku kadeda lagi. Kalau kita lihat bujur-bujur nih, kenapa gerak menangis? Inya menangis karena ujarnya nang memberi makan aku kadeda lagi. Siapa? Kalau lakiku kadeda, siapa nang memberi makan aku? Nang memberi makan aku ini siapa? Kita lihat ini bujur-bujur tangisannya itu karena itu Pak. Karena kadeda lagi nama mengkosi. Karena ia terbiasa lawan makhluk. Adat istiadatnya sudah terbiasa tabirikit lawan hatinya. Nang memberi makan makhluk, nang memberi makan lakiku. Kalau lakiku mati, maka kadeda nang memberi makan. Kalau kadeda nang memberi makan, tiap aku mencari makan. Kalau di dalam ilmu tasawuf kan dikatakan mahal marzuk wa bakir razik. Yang mati adalah nang diberi rezeki, nang memberi rezeki masih hidup. Terakhir tutup dengan sebuah cerita. Dikatakan ada seorang ulama. Seorang ulama punya anak. Seorang ulama punya. Ulama ini kemudian menangis pas masuk musim haji. Pas masuk musim haji menangis. Nangis jadi. Kemudian ditakuni lawan anaknya binian, umur 8-9 tahun. Abah kenapa yang menangis bah memisai anaknya. Aku nakai 2 tahun sudah hendak berhaji Nina hendak musim haji pulang aku pada sampah berhaji. Kenapa dia kada bahaji dia? Kada ada ongkosnya sampai. Gampang aja Tuhan yang ada aja baik. Gampang bahwa ini kembang ya Pak, yang ditinggalkan kan namanya bahaji itu bagi yang mampu. Arti mampu adalah mampu buat dia pergi ke tanah suci Mekah dengan segala keperluannya dan meninggalkan anak bini dengan harta yang mana sesuai dengan porsinya. Misalnya ditinggalkan 2 bulan, ditinggalkan anak bini ini 2 bulan nafkahnya. Jadi seorang ada duitnya, nang ditinggalkan pun ada duitnya. Jadi nang jangan abahnya, ikam, mama ikam, kakak ikam, siapa? Tenang aja Pak. Ada yang Allah Subhanahu wa taala. Tapi alih kepadanya coba ikam padahkan lawan mama ikam tuh. Bisai mama ikam, dibisai lawan yang anaknya nih. Abah tuh hendak benar main haji. Coba tinggalkan biar ini haji. Oh dibisai, ditinggalkan akhirnya bahaji. Dan ditinggalkan nafkah bukan 2 bulan, cukup hanya 3 hari. Setelah ditinggalkan jalan baik dan ulama tadi, orang alim tadi kada berimbai lautnya kan bahaji itu berombongan, ini kada berimbai rombongan di belakang. Kenapa? Karena duit kada PBIC, ternyata ada kolar anak berimbai orang itu. Jadi dari jauh aja. Habis itu tulak haji kan yang abahnya duduk di belakang dan ternyata nang rombongan di depan garing, ketuanya garing. Oh garing di perjalanan anak haji garing. Ada kau melanjutkan batu jatuhnya itu di belakang ada orang. Pinanya orang alim tuh coba mintakan baju orang sedikit dibacakan, dipanggil orang tadi, dibacakan baju, kemudian akhirnya sembuh. Kemudian kata bosnya tadi, ikam bahaji berombongan 4 bulan kameja, ongkos aku nang. Kemudian kata orang tadi, ya Allah, engkau telah memperlihatkan bagaimana kuasamu kepadaku. Sekarang ya Allah, lihatkanlah bagaimana kuasamu terhadap keluargaku. Ini tinggalkan 3 hari aja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis sudah persediaan. Kada ada lagi sudah persediaan. Mulai hari pertama dilalui dengan rasa lapar. Mulai
Hari kedua lapar. Kemudian lalu nakuitan menyari lawan dan anak tadi gara-gara ikan bang enak siapa kan mau masih kita habis sudah harta sering makan 3 hari aja cukup ikan bang membolehkan memaksa-maksa aku membolehkan abah ikan bahaji siapa mencarikan kita rezeki siapa mencarikan kita nafkah pas disariki kayak itu dalam keadaan lapar dan orang menyari beratan anak-anak nang bini ini malah ketawanya bingung dia juga orang menangis lapar beratan nyari-nyarinya ketawa tenang aja. Masya Allah kan aja orangnya tapi keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata di luar rumah ada lewat rombongan raja yang habis berburu. Ya, raja itu kan punya hobi berburu. Nah, bulik dari berburu banyu habis. Kebetulan banyu di rombongan raja habis. Kemudian disuruh anak buah mencari, diketoklah rumah orang tadi. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja minta banyu, adakah banyu? Ya Allah, ujarnya. Kami sudah ada bisi makanan, banyu pulang diminta raja. Nah, banyu diberi banyu. Dibawa ke raja banyu. Setelah raja minum air tersebut, kata raja, Allah demi Allah, ini air tidak pernah aku minum sebelumnya. Nikmatnya begitu nikmat. Banyunya siapa ini? Oh, itu banyunya si Fulan dari rumah si Fulan. Mana orang bahaji? Siapa nama di dalam? Ada bininya, anaknya dua. Oh ya lah itu ya. Kata raja, langsung dibuka pendeng raja. Raja itu kan pendengnya kayak pendeng kita kan. Ada permatanya dan lain-lainnya kan. Ada permatanya, satu permatanya berapa harganya? Dilepas sama raja, ikat pinggangnya. Kata raja, siapa nang katuju lawan aku, keluarkan beratan pendeng. Ikat pinggang bukan sembarang ikat pinggang, yang ada permatanya beratan lebih mahal daripada emas. Wah, akhirnya mengumpulkan beratan perdana menterinya. Dan kan kayak itulah kalau raja ini katuju lawan sama orang nang empat raja di belakang lalu itu empat beratan menyantui juga. Presiden ya lawan ulang yang lupa, tapi beratan ulun juga. Dikumpulkan batu permata tadi dari ikat pinggang tadi dijual di pasar. Setelah dijual di pasar, dapat hartanya dijulung kepada keluarga dan akhirnya ditukar makanan, tukar daging, tukar roti, tukar ini sampai tiba ke rumah tersebut makanan berada di sini. Makan, nang umak makan. Nang kakak makan, asing-asingnya makan, pas lagi makan tertawa terbahak-bahak dan akhirnya nang kekanakan tadi malah menangis. Kemudian ujar rumahnya, wahai anakku, kami menangis, kamu tertawa. Ini kami tertawa kenapa? Kamu bilang menangis. Kata anak tadi, wahai ibu, bayangkan kita tadi hendak mati sudah. Makanan habis karena raja melirik kepada kita, dibantui oleh raja, kita selamat daripada kematian. Bagaimana dengan pandangan yang untuk surga? Bagaimana kalau Allah yang memandang bukan hanya kita selamat dari kematian, kita akan selamat dari namanya kecelakaan. Kita akan menjadi orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Jadi ini kisah tadi kata nang kekanakan tadi mengatakan lawan namanya, wahai ibuku, dhahabal marzuq wa baqir razik. Nang diberi rezeki, abah kita itu kan orang nang diberi rezeki, bukan memberi rezeki tulang. Wabakir razik, nang memberi rezeki basisa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah apa namanya? Abah itu hanya orang nang diberi rezeki pangkat nang memberi rezeki masih ada. Jangan takutan kata-kata yang Masya Allah. Anak kecil aja terus saja orang cuma sampai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia kita disalihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. اللهم اجعل هذه المرحومة تفرجا من المعصومة والتي فيها وعيشنا وحرمة. اللهم اجعلنا وكلمة لا ينفع بنا يخشى وينفع ويسمع ويستجيب له. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. انتهى لنا الرضا والعصمة.